Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan apa yang telah lalu, dan pada saat ini insyaallah kita akan membahas sedikit tentang masalah yaitu tawabi, keterangan tambahan. Baik. Keterangan tambahan sebetulnya adalah juga termasuk kalimat fudlah ya. Artinya bukan umdah. Sebenarnya karena kalimat umdah yang telah kita pelajari di awal-awal pertemuan yaitu masalah kalimat inti atau jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Adapun pelengkap ataupun keterangan tambahan ini bervariasi banyak macamnya. Di antaranya adalah tawabi, yaitu keterangan tambahan tawabi. Baik, adapun tawabi di sana sebenarnya ada 4 macam, seperti ada naat, kemudian ada atof, kemudian ada badal, ada taukid. Namun kita akan pelajari 2 saja, naat dan atof. Naat dan atof. Baik, untuk keterangan tambahan tawabi yaitu dari kata tabi ya, pengikut. Jadi pengikut itu berada di belakang atau di depan pengikut? Di belakang ya. Pengikutnya di belakang. Yang diikuti yang di depan. Artinya kalau susunan dalam bahasa Arab berarti matbu'nya dulu baru tabi'nya dulu ya. Karena kan kita nulis bahasa Arab kan dari kanan ke kiri. Berarti dari kanan kata yang kalimat yang pertama kali itu adalah matbu'nya yang diikuti, kemudian setelahnya itu baru tabi'nya, pengikutnya. Untuk tawabi di sini atau tabi mufradnya yang kita pelajari adalah tentang masalah naat, kemudian di sini atof. Baik. Naat adalah isim yang sesuai atau sama seperti isim sebelumnya dalam segi sifatnya. Artinya ya isim itu mensifati isim sebelumnya. Nanti kesamaannya itu apa saja? Di antaranya adalah masalah nakirah ma'rifatnya, kemudian harus sama dalam segi i'rabnya, dia rofa, nasab atau jar, kemudian nanti akan lebih lengkap lagi setelah ini. Kemudian di sana juga akan mempelajari tentang masalah atof. Adapun atof sebenarnya adalah kalau di sini kan kita menggabungkan kalimat. Ini adalah rabtu baina kalimat ini bi harfin atfin. Jadi menggabungkan 2 kalimat dengan perantara huruf atof itu harus ada. Jadi menggabungkan 2 kalimat dengan perantara huruf atof. Baik. Di sini contoh misalkan di sini jumlah ya. Hada baitun kabirun. Hada baitun kabirun. Ini adalah rumah yang besar. Baik. Kita tahu bahwasanya keterangan tambahan itu adalah fudlah, kalimat yang pelengkap atau bukan utama ya. Nah, terus kalau kita lihat kalimat utamanya mana dari jumlah ini, yaitu hada baitun seperti itu. Ini adalah rumah. Ini adalah rumah. Kemudian kabirun ini adalah tabi'nya. Kemudian ini sebagai tambahan saja. Seandainya ini dibuang, artinya tidak ada pun tidak masalah. Hadza baitun sudah jelas, ini adalah rumah. Nah, kemudian ini hanya menerangkan atau menjelaskan saja supaya mungkin lebih jelas gitu aja ya. Rumah yang besar gitu, mungkin bukan rumah yang kecil gitu. Jadi hadza baitun kabirun. Baik, tawabi'nya mana? Tabi'nya di sini atau dari jumlah ini ada baitun kabirun, mana yang disebut dengan matbu' dan mana yang disebut dengan tabi'. Matbu' adalah isim yang diikuti, berarti yang di depan. Baitun ini matbu'nya. Kemudian tabi'nya mana? Isim yang mengikuti
pengikutnya itu ya di belakang, kabirun misalnya kabirun. Artinya kalau di sini adalah matbu'nya itu man'utnya, maka man'utnya adalah baitun. Kemudian kalau tabi'nya itu adalah na'tun atau ya na'at ya, na'atnya sifatnya, maka adalah kalimat kabirun gitu. Baik. Kemudian ini adalah disebut dengan jenis pengikutnya itu adalah na'at atau sifat mausuf. Sifat mausuf. Baik. Jadi hadza baitun kabirun. Mana tabi'nya atau mana naatnya adalah kabirun. Man'utnya mana? Baitun. Baik. Kemudian misalkan contoh yang kedua, dzalika kitabun jadidun. Itu adalah buku yang baru. Sama. Umdana mana kalau kita ambil yang kalimat intinya itu hanya dzalika kitabun. Itu sudah cukup. Itu adalah kitab, sebuah kitab. Namun supaya lebih jelas lagi ditambahi dengan jadidun, yaitu yang baru. Maka dari itu di sini ada matbu' dan tabi'nya. Matbu'nya adalah kitab, matbu'nya atau man'utnya adalah kitab, isim yang diikuti. Kemudian tabi'nya atau isim yang mengikuti adalah jadidun. Ini harus nanti adapun nanti mengenai kaidah naat nanti setelah ini insyaallah. Kemudian contoh yang selanjutnya, huwa thalibun nasyitun. Itu ada dia itu adalah siswa yang rajin misalkan, yang giat. Siswa yang giat. Baik. Mana matbu'nya? Yaitu kalimat thalib. Thalib. Kemudian mana yang tabi'nya adalah nasyitun. Baik, nasyitun. Baik ya, insyaallah untuk tabi' yang naat man'ut ini insyaallah sedikit bisa ada gambaran ya. Baik. Kemudian contoh yang lainnya misalkan masalah tabi' ini, hadhihi haqibatun wa qalamun. Ini adalah tas dan pulpen misalkan. Maka ini matbu'nya mana? Haqibah yang di depan. Kemudian di sini tabi'nya adalah wa qalamun. Nah, karena ini ada perantara, ada wawunya, huruf atof, maka nanti tabi'nya adalah jenisnya adalah atof tabi'nya atau ma'tuf istilahnya ya. Yang di belakang ini tabi'nya adalah namanya ma'tuf, yang di depan sini namanya ma'tuf alai. Ma'tuf alai. Jadi ma'tuf alai. Contoh yang selanjutnya misalkan Ja'a Ahmad fa Hasan. Oh baik. Nanti adapun untuk wawu ini fungsinya apa, insya mungkin nanti ada keterangan juga insya. Ja'a Ahmad fa Hasanun. Telah datang Ahmad kemudian disusul Hasan. Maka di sini matbu'nya adalah Ahmad yang di depan, yang isim yang diikuti. Kemudian tabi'nya adalah fahasun. Oh, fahasanun. Fahasanun ya. Dia dipisah dengan huruf atof. Maka ini disebut dengan tabi'nya adalah jenisnya atof atau ma'tuf alaih. Contoh yang berikutnya, kharaja tulabu thumma talibat. Siswa telah keluar kemudian disusul para siswi. Matbu'nya mana? Matbu'nya adalah atulab yang kalimat pertama ya. Matbu'nya kalimat pertama. Kemudian tabi'nya adalah tolibat. Kemudian kalimat yang menjadi tabi' itu adalah tolibat, namun dipisah dengan huruf atof. Maka ini jenisnya adalah tabi'nya adalah atau jenis tawabi'nya itu adalah atof. Baik. Kemudian berikutnya ini adalah lebih jelas lagi karena berkaitan dengan kaidah-kaidah naat yang perlu kita ketahui bersama. Baik. Kita lihat contohnya di sini ya. Hadza manzilun dhuhmun. Ini adalah rumah yang megah. Rumah yang besar, rumah yang megah ya. Baik. Mana tabi'nya? Atau mana tabi' dan matbu'nya? Kemudian jenisnya adalah di sini tabi'nya adalah naat. Nah, baik. Saya kasih tanda hijau ini ya. Ini adalah naatnya ya, naat ya. Kemudian man'utnya adalah yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Baik. Pertama adalah kaidah naat itu harus sama jenisnya antara
mudzakkar dan muannasnya. Jadi nau'nya dari jenis nau'nya ini, laki-laki perempuannya itu harus sama. Artinya kalau laki-laki harus laki-laki. Man'utnya laki-laki, maka na'atnya juga harus laki-laki. Kalau man'utnya perempuan, mu'annas, maka na'atnya harus mu'annas juga. Baik, ini berarti hadza manzilun dhahmun. Jenis nau'nya mudzakkar atau mu'annas. Jenis apa namanya? Jenis kelaminnya ya. Maksudnya jenis itunya, nau'nya ini mudzakkar atau mu'annas. Manzil. Kita lihat manzilnya ya. Kita lihat man'utnya dulu, yang disifati dulu, karena kan na'atnya kan menyesuaikan isim yang disifati nantinya gitu. Kalau manzilnya mudzakkar, maka na'atnya harus mudzakkar, tidak boleh mu'annas. Ini dari segi nau'nya harus sama, dari segi jenisnya. Kemudian dari segi bilangannya atau adatnya di sini ya, itu mufradnya, musanna ataupun jama' itu harus sama. Berarti di sini karena dia manzil adalah bentuknya mufrad, maka na'atnya harus bentuknya juga sama, harus mufrad. Baik. Kemudian yang ketiga adalah sama kejelasannya. Di sini adalah masalah ta'rif tangkirnya, ma'rifat dan nakirohnya itu harus sama juga. Mana? Misalkan manzilun bentuknya nakirah atau ma'rifah? Manzil nakirah atau ma'rifah? Nakiroh ya, karena tidak ada alnya, maka naatnya harus nakiroh juga, nakiroh. Baik. Kemudian sama i'rabnya, artinya dari segi kedudukannya atau rofa, nasab dan jarnya itu harus sama pula. Kalau manzilun karena dia sebagai khobar rofa, maka naatnya juga harus sama rofa. Hada manzilun dhahmun. Kemudian contoh yang lainnya, hadhihi haqibatun jamilatun. Dari segi nau'nya dia mu'annas. Dari segi nau'nya dia mu'annas, naatnya ini ya, jamilah, karena man'utnya juga mu'annas. Dari segi adatnya, bilangannya dia mufradah ya, mufrad atau mufradah ya, untuk perempuan mufradah, maka sifatnya atau naatnya harus mufradah. Kemudian dari segi kejelasannya atau mudzakkar muannasnya, ma'rifah dan nakirohnya ya. Dari kejelasannya itu ma'rifah atau nakirohnya, maka dia termasuk isim nakiroh, maka harus nakiroh juga begitu. Kemudian dari segi i'rabnya, karena hal ini adalah jadi khobarnya rofa, maka naatnya juga harus rofa. Contohnya lainnya misalkan somada al-jundiyu as-suja'u ya. Jadi prajurit itu atau tentara itu dia subut sabat, artinya kukuh pendiriannya ya dalam hal keberanian, yang pemberani. Jadi prajurit yang pemberani itu adalah dia kokoh, kokoh itu istilahnya sabat dari mentalnya atau hatinya itu sudah bulat, jadi kuat, tidak gentar lah. Istilahnya prajurit itu tidak gentar sedikit pun, berani. Maka di sini sifatnya dari segi jenis munaunya, jenisnya dia adalah mudzakkar jundiyu. Kemudian dari segi adatnya, bilangannya dia adalah mufrad jundiyu. Kemudian dari segi kejelasannya, nakirah ma'rifatnya dia adalah ma'rifat, al jundiyu ada alnya, maka naatnya harus juga ma'rifat, ada alnya. Kemudian dari segi i'rabnya dia adalah fa'il ya, karena fa'il ini adalah lazim. Somata itu sabata itu tadi apa saya bilang, jadi tidak gentar lah, prajurit yang pemberani itu tidak gentar. Baik, contoh yang berikutnya tasalaktu asyajarata atau wilata. Saya manjat pohon yang tinggi, yang panjang. Jadi saya memanjat pohon yang tinggi atau yang panjang. Baik, dari segi jenisnya dia adalah mudzakkar atau muannas. Syajarah muannas ya, muannas, maka naatnya harus muannas. Kemudian dari segi adatnya dia mufrad ya, maka dia juga harus mufrad.
Dari segi kejelasannya, nakiro ma'rifatnya dia ma'rifat, harus ma'rifat sama. Kemudian dari segi irobnya, dalam keadaan rofa, nasab atau jar, tasalaktu asyajarota atau wilata, dia mansub karena maf'ul bih, saya memanjat pohon yang tinggi, maka di sini harus mansub juga. Berikutnya misalkan haulai fatayatun muhadzabatun ya. Muhadzabah itu sama seperti muaddabah ya, muaddabah, terdidik. Mereka itu adalah pemudi yang terdidik atau beradab. Jadi sama ya, terdidik atau beradab. Baik. Dari segi jenisnya, maka dia adalah muannas. Muannas. Dari segi adatnya, dia adalah jamak ya, jamak. Maka harus sama jamak juga. Jamak muannas. Baik. Dari segi kejelasannya, nakiro ma'rifatnya, maka dia nakiro. Baik. Kemudian dari segi irobnya, dia rofa. Haulai fatayatun, dia menjadi khobarnya, maka naatnya ini harus rofa juga. Kemudian contoh selanjutnya, ajaba at-thalibu ijabatan shahihah. Siswa itu menjawab dengan jawaban yang benar. Jawaban yang benar. Baik. Dari segi jenisnya, dia adalah muannas. Ijabah shahihah harus sama. Kemudian dari segi bilangannya, dia adalah mufrad ya. Kemudian dari segi ma'rifah nakirohnya, dia nakiro, sama-sama nakiro. Kemudian dari segi irobnya, dia mansub ya. Ajabah thalibu ijabatan shahihatan, harus sama. Shahihatan. Irobnya harus sama karena dia menjadi maf'ul bih. Kemudian istara itu kitabah ini, nafi'ah ini. Saya membeli 2 kitab yang sangat bermanfaat nih. Baik. Kemudian dari segi jenisnya kita lihat, nau'nya adalah dia mudzakkar, kitabah ini ya. Karena dia istara itu saya membeli, membutuhkan objek, maf'ul bih, kitabah ini menjadi objeknya. Kemudian dari segi bilangannya dia musanna ya, kitabah ini. Kemudian dari segi kejelasannya nakiro ma'rifatnya, maka dia nakiro harus sama nakiro. Kemudian dari segi irobnya tadi, dia mansub jadi objek maf'ul bih, dan dia isi musanna, maka dia harus mansub kitabah ini dengan tanda nasabnya dengan iya. Sama nafi'ah ini juga dengan iya. Salam tu ala tulabi al-mujtahidina. Saya memberikan salam atau penghormatan pada siswa-siswa yang bersungguh-sungguh. Saya berikan ucapan selamat ya. Salam itu selamat ataupun ya penghormatan boleh. Dari segi jenisnya, atulab jelas ya, siswa ya, dia mudzakkar. Kemudian dari segi bilangannya dia jamak, maka naatnya harus sama-sama jamak. Kemudian dari segi ma'rifat nakironya, dia ma'rifat, maka harus ma'rifat. Dari segi irobnya, karena dia ada majrur, jar atau labi didahului huruf jar, maka naatnya harus juga majrur. Mujtahidina, tanda jarnya dengan ya, karena dia jamak. Baik, kemudian ja'al ulama wal kurama'u, telah datang para ulama yang terhormat, yang mulia. Dari segi jenisnya, dia adalah mudzakkar. Kemudian dari segi adatnya, bilangannya dia termasuk jamak ya, jamak taksir. Kemudian yang penting adalah sama-sama jamaknya. Kemudian dari segi kejelasannya, nakiro ma'rifatnya, maka dia termasuk apa? Isim ma'rifah, ada alnya. Kemudian dari segi irobnya, karena dia fa'il, maka rofa, harus rofa akurama'u. Baik. Ini adalah naat, jadi naat itu harus sama dari segala penjuru ya, harus sama. Mulai dari segi jenisnya harus sama, maka fi sifah wahidah ya, dalam satu sifat, sifatnya itu sama, harus sama. Kemudian bilangannya, kemudian dari segi ta'yinnya atau kejelasannya ya, kemudian dari segi irobnya ini semuanya harus sama, itu naat. Baik. Kemudian berikutnya adalah kita ke masalah ataf. Baik. Masalah ataf.
Baik. Jadi atof adalah penghubung ya, menggabungkan dua kalimat dengan perantaraan huruf atof ini. Nah, di sini adalah perantara huruf atof. Kemudian di sini adalah makna huruf atof itu sendiri. Baik, contohnya di sini. Dzakartu an-nahwa wa sorfa. Saya mempelajari, mengingat kembali nahwu dan sorf. Mana maktuf? Kemudian baik. Atof itu harus terdiri dari tiga rukun ya. Dari tiga rukun. Maktuf alai, yang pertama adalah maktuf alai, kemudian huruf atof, maktuf. Baik. Jadi kalau kita lihat dari susunan jumlah ini, mana maktuf alainya adalah yang di depan ini, nahwa ya. Kemudian disusul huruf atof, disusul yaitu maktuf. Maka kalau di i'rab ya, misalkan kayak gini. Wasorfa, sorfa apa i'rabnya? Sorfa adalah ismun mansub ya, maktufun ala maqabalahu atau maktuf pada isim nahwu ya. Bukan fi mahli rafi ya, dia marfuun ya. Walamatu rafi mansubun walamatu nasbi fathah. Seperti itu. Jadi maktufun. Cuma kadang-kadang istilah maktuf itu ya yang kita mudah mengingat adalah kadang-kadang mana atofnya. Gini, kadang-kadang kita mengatakan atof itu adalah yang disebut adalah atof itu isim setelah huruf atof ini, kadang-kadang seperti itu. Tapi sebetulnya adalah atof itu adalah sebutan dari huruf atof sebetulnya. Jadi rukunnya itu makanya harus ada maktuf alai, huruf atof dan maktuf. Cuma atofnya ini atofnya ini adalah maksudnya adalah huruf atofnya, menunjukkan huruf atof. Cuma kita itu sering terbiasa mana atofnya, sorfa misalkan itu, maksudnya kayak gitu. Terkadang seperti itu. Namun dalam penulisan ya, dari segi penulisan nanti kalau misalkan nanti tentang masalah i'rab di akhir-akhir kalimat, di akhir-akhir pembahasan nanti, ini adalah maktuf, isim mansub maktuf, dia maktuf kepada isim nahwa, dan tanda nasabnya misalkan fathah dan seterusnya. Baik. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya rukun daripada atof itu adalah maktuf alai, huruf atof dan maktuf. Apa faedahnya atau fungsinya huruf atof wawu di sini adalah mutlaqil jam'i atau musyarakah, yaitu ya secara mutlak bersama-sama gitu ya, musyarakah bersama-sama, atau secara mutlak itu berkumpul. Maksudnya apa? Ada kartu nahwa, ketika saya mengatakan saya mempelajari atau belajar nahwu dan sorof itu, jadi bisa jadi yang saya pelajari dulu itu entah nahwunya atau sorofnya itu tidak masalah. Jadi sudah jadi satu gitu aja, jadi satu. Entah nahwunya dulu atau sorofnya dulu atau sebaliknya. Itu namanya mutlak. Secara mutlak dia mempelajari kedua-duanya gitu. Entah mana yang duluan atau mana yang belakangan itu tidak ada masalah, tidak ada urusan gitu. Itu namanya mutlaqil jam'. Kalau kita artikan ya dan atau selaras. Saya mempelajari nahwu selaras juga dengan sorofnya gitu, atau dan bersama dengan sorofnya. Baik. Berikutnya dakhal atau bibu fafaha soal maridu. Tabib itu masuk, kemudian memeriksa pasien. Fafahaso marido ya, salah tadi. Fafahaso marido. Kemudian memeriksa pasien ya, orang sakit tadi. Nah di sini ada huruf atofnya adalah fa. Ma'tuf alainya adalah tabib. Huruf atofnya adalah fa. Kemudian ma'tufnya adalah al marido. Berarti ini atofnya atau ma'tuf alainya. Salah ya. Jadi ini adalah ma'tufnya itu adalah pertama tabib. Kemudian atau ini jumlah ya. Karena ini sebenarnya ini sudah kadang-kadang huruf atof itu, atofnya itu tidak hanya satu kalimat saja ya kadang-kadang, tapi kadang-kadang juga kita akan menjumpai atofnya itu bentuknya adalah jumlah seperti ini ya. Ini langsung kita masuk ke sini ya. Ini dakhala at-tabibu fa fahaso al-marido. Dokter itu telah masuk kemudian memeriksa pasien. Nah,
Fahasa berarti jumlah ini sendiri. Fahasa al-marido ini adalah, anggap saja ini adalah apa namanya atofnya atau matof kepada atau ibu boleh. Artinya jumlah setelah fa ini anggap saja fi mahali raf'in. Kalau misalkan ini kita anggap adalah atofnya kepada tabib. Namun kalau kita anggap ini atofnya kepada jumlah, sama-sama jumlahnya, tahla tabibu, ini nggak perlu ada irobnya. Jadi yang perlu adalah mungkin fahasa failnya mana, dhamir mustatir, takdiru huwa, nanti kembali kepada tabib. Marido mana, marido jadi apa, maful bihnya, gitu aja. Yang penting adalah fa ini bisa jadi apa namanya, dia atof jumlah atau pada atof kepada tabib ini, tidak masalah karena tidak mempengaruhi apa ya, tidak mempengaruhi makna juga. Apa fungsinya? Yaitu adalah tartib dan takkib, artinya ya ada secara berurutan dan langsung gitu, tanpa dipisah dengan waktu. Jadi bermakna adalah kemudian. Ini dokter itu masuk kemudian langsung memeriksa pasiennya. Jadi langsung diperiksa tanpa ada jedahnya. Kemudian hazam tu amtiati summa safartu. Saya mengumpulkan barang-barangku, kemudian saya berangkat safar. Baik. Mana ma'tuf alaihi? Ma'tuf alaihi adalah amtiati ya. Nah, ini juga sama ya. Hazam tu amtiati. Ini juga jumlah juga ya. Jumlah juga. Saya keluar saya mengumpulkan barang-barang kemudian saya pergi. Baik. Karena di sini kita lihat ya, setelah huruf athof ini adalah jumlah fi'liyah, maka ini dipastikan adalah nanti ma'tofnya itu adalah juga jumlah. Baik. Tadi yang di atas ya, fahaso ini dia kan jumlah, artinya fi'il. Otomatis ma'tof alaihnya juga fi'il aja. Kita anggap ini adalah jumlah. Jadi ma'tof alaihnya ini adalah jumlah, bukan seperti yang pertama tadi, yang satu kalimat sorof dan nahu ini. Karena ini jelas berbeda. Maksudnya jelas kelihatan ma'tofnya itu ada kalimatnya. Kalau yang kedua ini adalah jumlahnya. Baik. Safartu. Kalau ini adalah fi'il, maka dia ya otomatis dia ma'tuf alaihnya adalah jumlah juga fi'il. Hazam tu amtiati. Jadi saya mengemas barang-barang, kemudian setelah itu kan saya pergi gitu, saya safar. Nah, ini huruf atofnya adalah summa, mana adalah tertib dan tarahi. Yang itu kemudian ya, bahasa Indonesia ya kemudian. Di situ adalah kalau dari segi maknanya antara mengemas atau mengumpulkan barang-barang dan mengemas barang-barangnya itu dengan safarnya itu ada jaraknya. Jadi tidak langsung ya. Mungkin 1 jam setelahnya atau setengah jam setelah merapikan barang-barangnya, istirahat sejenak, kemudian baru safar, persiapan safar. Baik. Kemudian safara bisa yaro au bil kitor. Dia safar dengan naik mobil atau naik kereta. Di sini pakai au ya. Dia safar dengan mengendarai mobil atau naik kereta. Ma'tuf alaihnya mana? Yaitu sayaro. Kalau ini jelas ya, bisa yaro. Ini satu kalimat. Maksudnya bukan jumlah kan? Bukan jumlah. Kemudian ma'tufnya adalah bil kitor dengan kereta. Di sini adalah maknanya atau fungsi adalah takhir ya, memilih atau. Jadi pergi dengan mobil atau kereta gitu, pilihan. Misalnya kamu mau pergi dengan kereta atau mobil gitu, naik bis misalnya, seperti itu, pakai au. Kemudian berikutnya yarzuqullahu nasa hatal usoh ya. Baik, Allah memberikan rezeki kepada manusia hingga orang yang durhaka atau orang yang ya berbuat maksiat. Jadi sama ya, Allah memberikan rezeki kepada semua manusia itu secara sama, artinya tidak pandang bulu.
bagi dia orang yang baik ataupun orang yang usoh. Di sini menggunakan kata huruf ataf adalah hatta ya, hatta. Artinya ya, ya hingga atau sampai. Jadi semuanya itu Allah yang memberikan rezeki. Semuanya diberikan rezeki oleh Allah, baik itu yang baik ataupun yang tidak. Kemudian berikutnya di sini, antal ab kurotal kodam am kurotal yad. Kamu bermain sepak bola atau bola voli, bola tangan ya, bola voli. Baik, kamu mau bermain sepak bola atau bola voli. Di sini pakai am. Di sini fungsinya adalah ta'yin, untuk menjelaskan. Artinya juga atau ya. Jadi untuk minta kejelasan saja. Kamu mau bermain kamu mau bermain sepak bola atau bola voli gitu, misalnya gitu. Baik. Minta kejelasan. Am. Kemudian berikutnya, lam aqra an-nahwa lakin as-sarfa. Saya belum membaca nahwu tetapi sorof. Tapi sorof yang sudah saya baca. Nah, di sini lakin. Faedahnya atau maknanya itu adalah istidrak ya. Istidrak itu melainkan atau akan tetapi, artinya menetapkan hukum yang setelahnya. Jadi saya tidak membaca nahwu tetapi sorof. Tadi yang sudah dibaca itu apa ya? Sorof. Jadi menetapkan hukum kebalikannya. Jadi yang belakang, yang setelah lakinnya itu lakin sorofa, saya sudah membacanya. Saya belum membaca nahwu tetapi sorof yang sudah saya baca gitu. Itu lakin istidrak. Kemudian berikutnya, ini ikra apa akra ini? Ikra an-nahwa bal sorofa. Kamu membaca nahwu bahkan sorof. Baik. Ini ada bal ya, ada dua contoh yang berbeda. Yang kedua adalah la taqra an-nahwa bal as-sorofa. Baik. Kalau yang pertama, ikra an-nahwa bal sorofa. Bacalah nahwu bahkan atau hingga sorof juga. Artinya karena ini kalamnya adalah positif, bentuknya juga masa kalam positif ya, baik itu bentuknya fi'il amr atau apa, yang penting kalimat positif, maka bal di sini adalah mempunyai makna adalah bahkan. Bacalah nahwu bahkan sorof juga gitu istilahnya. Bacalah nahwu bahkan sorof. Atau saya membaca, kalau kita misalkan ganti fi'il yang bukan amr ya, misalkan aqra an-nahwa bal sorofa. Saya membaca nahwu bahkan sorof juga gitu. Tidak masalah, artinya sama. Yang penting adalah kalimatnya positif. Tapi kalau misalnya ini balnya itu ada kalimat negatifnya, maka artinya berbeda, istidrak. Artinya adalah istidrak. Janganlah membaca nahwu tetapi sorof. Kamu jangan membaca nahwu tetapi sorof saja kamu baca gitu kan. Jadi menetapkan hukum setelahnya gitu. Jadi menetapkan hukum yang setelahnya. Kamu berarti artinya apa? Kamu harus membaca sorofnya aja gitu kan. Atau misalkan saya tidak membaca nahwu tetapi sorof, kan. Berarti la aqra, misalkan la aqra an-nahwa bal sorofa, sama juga. Istidrak juga artinya. Jadi artinya itu sama seperti lakin nantinya. Kalau hurufnya kalau jumlahnya adalah manfiyah atau negatif. Baik. Kemudian berikutnya yang terakhir, ini huruf ataf ya. Qara'tu an-nahwa la sorfa. Ini la. La. Saya membaca nahwu bukan sorof. Nah, kalau la di sini dia makna adalah menafikan ataf. Menafikan jadi setelah huruf ataf ini, menafikan yang belakang. Kan la sorfa. Saya membaca nahwu bukan sorof. Berarti kan dia menafikan yang sorofnya. Artinya dia membaca nahwu saja, tidak membaca sorofnya. Nah, dia menafikan ataf. Maka dari itu ya, menafikan ataf. Jadi kadang-kadang kalau kita mudahnya itu adalah di sini adalah atofnya. Ini huruf ataf juga. Kemudian ini ma'tuf. Kadang-kadang seperti itu. Jadi yang saya mudah pahami adalah, saya anggap ini adalah setelah huruf ataf itu ya ataf. Namun dari segi i'rabnya, kalau
tulisnya itu jangan seperti itu, yaitu ma'tuf aja. Karena saya belum belum menemukan istilah atof dijadikan tulisan i'rab yang secara tertulis. Saya belum menjumpai. Misalkan gini, zakartu an-nahwa wal sorfa. Sorof apa i'rabnya? Kalimat sorof adalah atofun. Ini saya belum menjumpai dari mana bukunya supaya saya bisa ngikutin itu. Tetapi yang kebanyakan itu adalah sorof adalah ma'tuf ala isim nahwa ya, ma'tuf ala isim nahwa, itu rata-rata seperti itu. Nah, saya pengen tahu di mana buku apa yang menyebutkan tertulis di situ kalau ngirobnya itu misalkan tadi sorfof itu adalah atfun gitu. Itu saya masih belum ketemu. Barangkali kalau antum pernah membaca ya, mungkin bisa, atau ya pernah membaca, kalau ketemu seperti itu bisa kasihkan tahu kepada saya. Karena saya ngikutin i'rabnya ya seperti ini, jadinya ini ma'tuf alaih, huruf ataf dan ma'tuf. Adapun ini kalau misalkan kita katakan ini ataf kemudian ini ma'tuf, itu dari mana gitu loh, dari mana. Cuma kalau kita pahami secara mudah, secara bahasa kita, ini ataf dan ma'tuf gitu, itu bahasa saya gitu. Bahasa saya adalah ini ataf dan ma'tuf. Namun secara kaidah di sini rukun-rukun yang ada ataf adalah ma'tuf alaih, huruf ataf dan ma'tuf. Kenapa saya tanya seperti itu? Karena di sini nafyul atf kan seolah-olah ini kan ataf bisa diistilahkan dengan ataf gitu loh. Bisa diistilahkan dengan ataf. Baik. Itu ya. Barangkali kalau kalian menemukan membaca buku apa saja ya, buku nahwu apa saja, kemudian di situ i'rabnya dia atfun, kata-kata atfun mungkin nanti bisa disampaikan kepada saya, karena saya membaca di buku nahwu yang antum pelajari, yang dulu juga di situ adalah ma'tuf ya, i'rabnya adalah ma'tuf kepada isim sebelumnya gitu. Cuma di sini kan adalah istilah nafyul atfi, menafikan ataf. Kenapa nggak nafyul ma'tuf gitu loh? Nafyul ma'tuf kan lebih enak kan, ataf gitu. Baik, jadi sudah tidak ada ya, sudah insya Allah kita sudah kita sedikit pembahasan tentang masalah na'at dan ataf, dan ini adalah makna daripada huruf ataf itu sendiri. Ini adalah sekedar contohnya saja, insya Allah juga tidak jauh dengan yang ada di buku mungkin. Karena saya harus mencari contoh yang tidak sama seperti di buku. Saya usahakan begitu supaya lebih wawasannya lebih tambah lagi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam.